Aku ini hanya bangku tua. Setiap hari aku melihat rakyat duduk di atasku. Ada yang mengeluh soal harga beras. Ada yang pusing bayar sekolah anak. Ada yang bingung cicilan belum lunas. Tak banyak yang bicara soal geopolitik. Tak banyak yang bicara soal perang dunia. Yang mereka bicarakan sederhana. Hari ini bisa makan atau tidak? Belakangan aku mendengar perdebatan lagi tentang isu ijazah, tentang tudingan, tentang saling serang. Namun di tengah itu, Presiden Prabowo memilih berkata, "Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk satu persoalan individu." Aku diam. Lalu aku berpikir, benar juga, rakyat sedang lelah, harga naik, lapangan kerja belum cukup, ekonomi dunia tidak pasti. Kalau energi bangsa habis untuk ribut tak berujung, siapa yang mengurus nasib rakyat kecil? Namun, ada hal lain yang menarik. Ketika isu ijazah dibicarakan, justru yang disentil adalah fenomena ijazah palsu. Gelar profesor abal-abal, titel yang megah, tapi mungkin kosong makna. Bahkan sempat berkelakar, kalau semua pemilik ijazah palsu diproses, penjara mungkin tak akan cukup. Aku tersenyum pahit. Karena rakyat kecil tahu, masalahnya bukan hanya pada satu orang. Masalahnya pada sistem, pada budaya yang lebih bangga gelar daripada kerja nyata. Rakyat tidak peduli huruf di depan nama. Rakyat peduli harga sembako. Rakyat peduli pekerjaan. Rakyat peduli keamanan. Lalu aku mendengar tentang prioritas negara, ancaman Perang Dunia Ketiga, stabilitas fiskal nasional, geopolitik global yang makin rumit. Memang, dunia sedang tidak stabil. Perang di sana-sini, ekonomi global goyah, nilai tukar bisa bergetar kapan saja. Kalau negara tak fokus, yang pertama terdampak siapa? Bukan pejabat, bukan elit, rakyat kecil. Aku pernah melihat krisis, tahun-tahun sulit. Yang antre minyak, rakyat. Yang kehilangan kerja, rakyat. Yang paling cepat goyah, rakyat. Maka kalau pemimpin memilih fokus pada stabilitas, itu seharusnya untuk siapa? Untuk rakyat. Ada juga cerita tentang pertemuan dengan Susno Dwaji. Katanya diskusinya mendalam, tentang kondisi negara, tentang arah dunia, tentang substansi, bukan drama. Andaikan semua politik seperti itu, bicara solusi, bicara data, bicara masa depan, bukan sekadar potongan video viral 30 detik. Yang membuatku terdiam justru ketika Presiden menyinggung orang dalam partainya sendiri. Katanya ada yang gelarnya tinggi, tapi hanya jadi pajangan foto. Itu kritik ke dalam, dan kritik ke dalam selalu lebih berat daripada keluar. Rakyat sebenarnya sederhana, tak minta pemimpin sempurna, tak minta tanpa salah. Rakyat hanya ingin kejujuran, kerja nyata, dan keberanian menertibkan yang salah, siapapun orangnya. Karena berpihak pada rakyat bukan soal membela tokoh, tapi membela keadilan. Kalau memang ada ijazah palsu, tertibkan. Kalau ada gelar abal-abal, bersihkan. Kalau ada pejabat tak bekerja, evaluasi. Bukan untuk sensasi, tapi untuk kepercayaan publik. Di akhir pidatonya, katanya masyarakat diajak tetap tenang, mendukung pemerintah menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Tenang itu penting, tapi tenang bukan berarti diam. Tenang bukan berarti tidak kritis. Rakyat boleh bertanya, rakyat berhak tahu, karena negara ini milik rakyat. Namun rakyat juga tak ingin negaranya goyah hanya karena perdebatan tanpa akhir. Aku ini hanya bangku tua. Sudah lama melihat bangsa ini jatuh bangun. Aku tahu satu hal, kalau elit sibuk bertengkar, rakyat yang menanggung. Kalau pemimpin fokus bekerja, rakyat yang merasakan. Maka semoga fokus pada stabilitas benar-benar demi rakyat. Fokus pada geopolitik benar-benar demi keamanan rakyat. Fokus pada fiskal benar-benar demi kesejahteraan rakyat. Dan semoga isu-isu yang ada diselesaikan dengan transparan, bukan dibiarkan menggantung. Karena kepercayaan publik itu seperti kayu tempatku dibuat. Sekali retak, sulit kembali utuh. Senja mulai turun. Rakyat pulang membawa harapan. Harapan sederhana.
negara kuat, ekonomi stabil, harga terkendali, dan pemimpin benar-benar bekerja untuk mereka. Aku ini hanya bangku tua, tak punya suara di panggung politik, tapi setiap hari aku menopang rakyat. Dan dari sini, aku belajar. Bangsa ini akan kuat jika yang diprioritaskan bukan ego, bukan drama, bukan gelar, tapi kesejahteraan rakyatnya.